Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, hari Kamis 29 Januari 2015, kami dari Kru Zanzabil, Majelis Pengajian Masyarakat Indonesia di negara Brunei Darussalam, malam hari ini bersilaturahim, berjumpa, bertemu muka dengan salah satu tokoh kita, guru kita yang pada saat ini datang berkunjung ke negara Brunei Darussalam, yaitu kakek Harun Yatim. Sebentar lagi kita akan berkenalan dengan beliau. Sebelum berkenalan dengan kakek Harun Yatim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Baik, sebelum mendengarkan ceramah atau pengalaman tausiah dari kakek Harun Yatim, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Kakek boleh bercerita dari mana kakek datang, siapa namanya, dan di mana tinggal pada masa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad jama'ana fi hadzal maqam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ahkam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul umam. Shalli wa sallim ala asyrafil mursalin ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Dengan kata singkat, kami bernama Harun Yatim. Karena umur sudah lanjut, maka kebanyakan di mana saja kami berada, manusia memanggil kami kakek Harun. Kakek Harun ini kelahirannya di Aceh Selatan, Pulau Sumatera pada tanggal 12 bulan 12 tahun 1942. Kemudian kami menuju ke pondok pesantren disebabkan masa itu masa kacau DITII, sehingga kami tidak aman dan tentram, sehingga duduk di pondok itu hanya sekejap saja, malah tidak sampai 1 tahun setengah. Kemudian pada tahun 57 kami bernekat seolah-olah untuk menjelajah seluruh dunia. Tetapi apakah daya, ingin tangan memeluk gunung, daya tidak akan sampai. Disebabkan masalah-masalah yang dihadapi. Padahal kakek ini ingin sekurang-kurangnya ada di dalam tubuh sekurang-kurangnya 2 bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itulah modal untuk menjelajah dunia ini. Tetapi apa boleh buat? Halang rintangan yang menguji dan mencoba kakek sehingga gagal. Oleh itu, maka timbullah hasrat untuk menambah pelajaran, hanya singgah pondok ke pondok, dari Sumatera ke Pulau Jawa, Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, Kalimantan ke Pulau Sulawesi, Sulawesi ke Pulau Bali, Bali NTB, NTT, kemudian Maluku sampai di Irian Jaya, maka disebutlah perjalanan kakek Sabang Merauke, Merauke Sabang. Kemudian daripada itu, karena Kalimantan tadi sudah habis, apa Kalbar, apa Kalsel, apa Kalteng, apa Kaltim, maka ingin pula Kalimantan yang dimiliki oleh negara Malaysia
Alhamdulillah, Sabah sudah kita jelajahi, Sarawak apalagi. Kemudian Brunei yang sekecil ini sudah kita jelajah dari tahun sekian sampai sekarang. Tetapi ingat, kami bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, bukan seorang ilmuwan. Cuma tokannya ukur jalan. Ingin mencari teman, apa pagi, apa petang, apa malam, apa siang. Alhamdulillah, terima kasih ya Kakek Harun. Jadi luar biasa beliau ini. Yang saya ketahui dari beliau ini, beliau sudah menjelajah Indonesia, silaturahim sambil berdakwah secara sukarela sendiri dari ujung Pulau Sumatera, Sabang sampai ke Merauke, yaitu di Irian Jaya. Tidak ada satu pulau pun yang besar-besar sudah dijelajahi oleh Kakek Harun ini, bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi pada masa ini kakek bermukim atau tinggal di mana, Kek? Sekarang kakek berdomisili di rumahnya Ustadz Hanafi. Oh ya, maksudnya di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia kakek tinggalnya di mana? Kalau Indonesia, kami mendapat jodoh dengan orang Ambon. Jadi Ambon dengan Aceh. Jadi disebut secara singkat, bertemulah AA Aceh Ambon. Kemudian melahirkan atau keturunan kami 7 orang. 6 laki, 1 perempuan yang namanya Asmal, campuran Aceh Maluku. Oke. Baik, itulah sebagai perkenalan kita dengan Kakek Harun Yatim. Beliau sudah banyak berkeliling Indonesia dan ke luar negeri juga dalam rangka berdakwah ya. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang saya ketahui dari beliau, maka kita akan dengarkan sebentar lagi bagaimana pengalaman-pengalaman beliau selama berdakwah keliling Nusantara dan di kawasan ASEAN. Baik, kita langsung saja. Kakek, saya dengar pernah ke Malaysia ya, Kek ya? Pernah ke Malaysia, ke Kuala Lumpur tepatnya ya. Mungkin kakek boleh cerita sedikit apa yang kakek ceramahkan di Malaysia dan di mana ketika itu, Kek? Boleh silakan, Kek. Terima kasih. Waktu tahun 80-an akhir, kami berada di KL, Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Setiap kami datang, kalau di sebuah negara kami ingin ketemu dengan KBRI untuk melaporkan diri supaya ada nama di dalam kedutaan. Rupanya pada masa itu bertepatan dengan hari untuk dirayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pada masa itu oleh Wakil Dubes meminta kesediaan supaya Kakek Harun besok bersama kita di padang kedutaan supaya berikan sedikit masalah-masalah motivasi di dalam proses kemerdekaan Indonesia. Jadi sampailah saatnya, maka kakek memberikan mukadimah. Yang mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak-bapak kepala bidang, dan seterusnya kepada karyawan-karyawati yang hadir pada hari ini. Dalam penyampaian kakek pada masa itu, karena di situ ada non-muslim, ada muslim. Jadi ayat-ayat yang kakek baca hanya terjemahan saja. Kemudian daripada itu, kakek secara merata, hadirin hadirat, Indonesia belum merdeka sebelum perjumpaan 17/8/1945. Tetapi mohon perhatian, apa bapak-bapak yang tertua berarti sudah ada pengalaman-pengalaman sebelum kemerdekaan. Kalau anak-anak muda baru lahir, garam pun tidak tahu. Oleh itu, diharapkan sekali lagi, mohon diperhatikan ucapan-ucapan ini yang tidak pernah kita dapat di bangku kuliah, baru ketemu di kumpulan natijah. Kita cari dalam kamus, tidak ada. Pada hari ini baru diungkapkan, disampaikan kepada hadirin dan hadirat. Tetapi kami ingin menulis
17/8/1945. Agustus. Ini memang dianggap lucu kalau memang lucu. Tapi kalau dianggap untuk menjadi perhatian supaya betul-betul kita tahu macam mana, bagaimana boleh Indonesia angkat bendera mengucapkan merdeka. Bapak Dubes yang mulia, yang sudah kita katakan awal kata tadi, Indonesia belum boleh merdeka sebelum perjumpaan 17/8/1945. Dan kenapa tidak boleh bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tidak boleh merdeka? Kenapa? Karena pada masa itu semua Belanda kuat, Jepang hebat, Indonesia mundur dan maju, tidak ada yang dikehendaki. September, Oktober, November, Desember pun tak boleh. Jadi baru merdeka kita adalah di bulan Agustus. Nanti akan diterangkan apa Agustus itu. Sekarang perjumpaan 17/8/1945. 17 berkata kepada 8, "Hei 8, aku jadi sayap." Sayap apa tuan-tuan? Sayap Garuda. Kemudian 8 juga berkata kepada 17, "Kalau begitu, hei 17, saya jadi ekor burung Garuda." Setelah kedua angka berbicara, maka terciptalah seekor burung Garuda. Dilantik jadi lama negara, maka Garuda naik meja berpidato kepada bangsa Indonesia. Apa pidato Garuda pada bangsa itu? "Hai bangsa Indonesia, Sabang, Merauke, Sabang, pulau ke pulau, kota ke desa, laki, perempuan, wanita, pria. Ketahuilah olehmu, namaku Bhinneka Tunggal Ika. Tak pandang bulu, tak pandang suku, semua sama. Tapi sayang, serbu sayang, setelah merdeka pandang suku, pandang bulu." Siapa 8? Ekor Garuda. Siapa 17? Sayap Garuda. Setelah itu, maka 1 berkata kepada 9. Siapa 1? Republik Indonesia, Sabang, Merauke, Sabang. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa. 1 memanggil, berkata kepada 9. "Hei 9, satulah engkau. 1 haluan, 1 tekad, 1 tujuan untuk kita kikis penjajah yang ada di muka bumi Indonesia." Siapa penjajah Bapak Ibu? Belanda hitam, Belanda putih, Belanda mancung, Belanda pesek, Belanda tinggi, Belanda pendek. Kenapa banyak Belanda? Karena ada musang berbulu ayam. Kita sangka teman padahal lawan, kita sangka musuh padahal sahabat, kita kawan sehingga hancur di dalam kelambu berperang karena musuh dan lawan. Kemudian siapa 9? 9 itu Sumatera, Jawa, Bali, Timtim, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya. 9 pulau. Pulau-pulau Indonesia banyak tuan-tuan. Banyak sekali pulau-pulau Indonesia, ada yang kecil. Waktu kami dari Irian Timur menuju ke Australia, naik perahu, singgah di satu pulau. Selamat pagi pulau, monyet yang keluar. Manusia belum ada. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Kemudian 9 berkata kepada 4. "Hei 4, siap cari peluru. Tak ada peluru, runcingkan bambu. Tak ada bambu, pukul dengan kayu. Tak ada kayu, lempar dengan batu. Tak ada batu, tinju-tinju." Jangan lagi. Siapa 4? 4 itu air, api, angin, tanah. Kejadian manusia. Penduduk pulau-pulau, termasuk Kalimantan. Kemudian 4 berkata kepada 5. "Hei 5, masuk ke dalam. Jangan dicopet sama orang." Siapa 5? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, Pancasila. PMP, P4, muka belakang, kiri kanan, timur barat, utara selatan. Dipagari oleh Pancasila. Setelah 5 masuk ke dalam, Garuda menyanyi. Apa nyanyiannya? Di antara nyanyian burung Garuda mempunyai sayap 2, mau terbang ke angkasa, menuju pulau bahagia, membawa penumpang manusia yang Pancasila. Setelah Garuda menyanyi, maka 8 panggil namanya. Agustus, Agustus, Agustus. 8 sendiri memanggil namanya Agustus, Agustus, Agustus. Apa itu Agustus Bapak Ibu? Ayo bangsa Indonesia. Lelaki dan wanita, jangan tinggal diam. Berdiri engkau dari kedudukan, bangun engkau dari ketiduran. G, ganyang Belanda, goyang, goncang, gasak, gosok, gusur, gerek. Itu G ada berapa? Ganyang, goyang, goncang, gasak, gosok, gusur, gerek. Us, usir semuanya. Us adalah usir semuanya. Kemudian tus, ti, tampar, tampeleng,
tikam, tanduk, tendang, tusuk, tembak, tinju, tusuk, usir semuanya. 2 kali usir, maka sang saka merah putih berkibar di angkasa, menunjuki keberanian dan kesucian bangsa merdeka. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Bapak Duta Besar yang mulia. Sekarang kita sudah merdeka. Berarti yang banyak teman dan kawan sudah jarang musuh dan lawan. Maka dengan apa kita isi kemerdekaan yang ada ini? Tentu saja yang wajar, yang patut, yang pantas, dan yang sesuai dengan apa tujuan kita di dalam motif-motif kemerdekaan Indonesia. Oleh itu, kita kembali kepada kata Rasul, pergunakan olehmu 5 sebelum datang 5. Jadi untuk kita isi kemerdekaan kita ini, macam mana, bagaimana supaya kelanjutan daripada usaha kita yang begitu hebat, begitu lama, maka menurut kata Rasul, pergunakan olehmu 5 sebelum datang 5. 5 itu sudah kita hafal semenjak kita di sekolah TK, taman kanak-kanak. Hidupmu sebelum mati, mudamu sebelum tua, lapangmu sebelum sempit, sihatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin. Hidup muda, lapang, sihat, dan kaya. 5 ini kita gunakan di mana? Tentu saja banyak tempatnya. Tapi ingat, mempergunakan hidup muda, lapang, sihat, kaya, salah jalan kita celaka, salah rumus kita bahaya. Ada tempat yang istimewa supaya membawa keuntungan dan kita akan berjaya. Di mana Bapak Ibu kita gunakan hidup muda, lapang, sihat, kaya? Di dalam huruf yang 5 pula. A, I, U, E, O. E, A, U, I, O. Jadi kita gunakan hidup muda, lapang, sehat, kaya tadi di dalam huruf yang 5. E, A, U, I, O. E, A, U, I, O. Jadi kita gunakan 5 tadi. Hadirin hadirat, jangan salah pasang, jangan salah alamat, jangan salah simpang. Nanti kita akan terjun dalam jurang, tidak akan sampai di tempat tujuan. Oleh itu, sekali lagi, pergunakan olehmu 5 tadi dalam huruf yang 5, E, A, U, I, O. E ini adalah agama menurut keyakinan yang ada. Apa agama? Silah. Jadi E ini adalah agama. Maknanya, hiduplah kamu dalam agama, muda kamu dalam agama, lapang kamu dalam agama, sihat kamu dalam agama, kayamu pun dalam agama. Kenapa? Karena agama mengatur keselamatan. Tidak ragu dan bimbang. Tidak ada musuh dan lawan. Kita selalu bertemu dan berjumpa dengan teman dan kawan. Tetapi ingat, agama tadi tidak sanggup dikerjakan oleh manusia kalau tidak ada huruf kedua. Ilmu pengetahuan. Ilmu mana yang dibaringi oleh iman Bapak Ibu? Kalau ilmu tidak ada iman, coba kita tengok. Coba kita lihat anak-anak kita rajin sekolah, rajin belajar. Sembahyang tidak ada. Ya, ibadat tidak ada, akhlak berarti akan hancur. Ibu bapak tanggung jawab di akhir masa. Kemudian tidak cukup AI, agama dan ilmu harus ada undang-undang. Jadi undang-undang yang ada di dunia ini kita letak di angkasa kepala, jangan undang-undang kita letak di bawah kaki, nanti masuk penjara menyesal diri, tidak lagi bertemu dengan anak dan bini. Tidak cukup AIU, agama, ilmu dan undang-undang, harus ada ekonomi. Untuk melancarkan ekonomi ini ada 3 cara. Jadi petani, jadi pedagang, jadi pegawai. Petani, pedagang, dan pegawai. Mohon maaf, kita jadi petani padahal tak faham apa itu petani. Kita jadi pedagang padahal tidak tahu apa arti pedagang. Kita jadi pegawai, sudah ada meja dan kursi, habis bulan terima gaji. Padahal pegawai tidak paham, mari hari ini akan dijelaskan. Ini ada 3 P tadi Bapak Ibu. Petani. P pada petani, pengolah. Apa yang diolah oleh petani? Tanah. Macam mana diolah tanah oleh petani? Tentu saja. Mahal kacang tanam kacang, mahal beras tanam padi, mahal pisang tanam pisang, mahal kelapa tanam kelapa, siang tanam kelapa, malam tanam kepala. Ini nikmat. Jadi petani itu singkatnya, pengolah tanah menghasilkan nikmat. Sandang dan pangan di tangan petani. Kalau petani tidak ada di dunia ini, mati kita kelaparan. Berjalan tanpa pakaian. Masuk toko, tak ada orang. Masuk pasar, tak ada barang. Tapi tidak lancar petani, Pak, kalau tidak ada pedagang. Apa itu pedagang? Pada pedagang, pekerjaan. Yang sering dapat. Dapat apa? Gang.
gangguan, untung rugi, rugi untung. Kalau beruntung dalam pertanian, berlaba dan perdagangan, jangan sombong. Bina agama, berikan zakat. Bangun negara, keluarkan pajak. PBB jangan tertunggak. Kemudian tidak lancar petani dengan pedagang kalau tidak ada ketiga, pegawai. Tapi ingat Bapak Ibu, pegawai baca lambat ada artinya, kalau baca cepat pegawai tidak ada makna. Baca cepat pegawai, baca lambat pegawai. Pada pegawai maknanya pengatur dan perancang. Bagaimana diatur dirancang oleh pegawai? Nah, tentu saja ada gaji. Kalau gaji tidak ada, meja dibuang, kursi akan ditendang. Pulang ke kampung tidak ada uang. Berapa gaji pegawai? Wah, menurut warisan. Warisan apa? Ijazah. Ijazah kecil-kecil gajinya. Ijazah besar. Jadi Duta Besar Republik Indonesia. Hebat. Kemudian kembali kepada yang kakek Harun ini. Kakek Harun bukan petani, tidak ada sawah ladang, dan bukan pedagang, tidak ada kedai pekan, juga bukan pegawai. Kalau pegawai ada meja, ada kursi, duduk-duduk angkat kaki, habis bulan terima gaji. Gaji kakek Harun 1 bulan 30 hari. Ke sana kemari naik pesawat, jangan sampai balik jalan kaki. Mohon diperhatikan ayah dan ummi. Kemudian tidak cukup AIUA, agama, ilmu dan undang-undang ekonomi, harus ada O. O ini apa saja yang bundar itu namanya O. Yang bulat namanya O. Kecilkah, besarkah, ringankah, beratkah, itu O semuanya. Jadi banyak O dijual di pasar. Obat, oli, odol, obeng, otop. Jadi apa itu O Bapak Ibu? O ini yang bulat. Yang bulat namanya O. Jadi O akan jadi serbaguna. Serbaguna bagaimana? Kalau O jadi bola kaki ditendang oleh Maradona. Kalau O voli diopor, O pingpong dipukul, O telur digoreng, O endeh-endeh dimakan. Apa itu O? Organisasi. Apa itu organisasi? Persatuan yang teguh, persahabatan yang erat, kesatuan yang rapat. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, mari kita ikatkan kesatuan kita di mana saja kita berada. Pokoknya pelihara nama bangsa yang indah, bagus, yang sudah masyhur seluruh dunia. Jangan sampai satu makan nangka, semua kena getah. Satu penjuri Indonesia diumumkan Indonesia pencuri. Padahal satu oknum yang mencuri. Jadi oleh itu, kakek mengharapkan kepada hadirin dan hadirat, kepada cucu-cucu kita yang ada di luar negeri, peliharalah nama bangsa, tunjukkanlah akhlak yang mulia, budi pekerti yang indah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalau ada padi di ladang, dapat kita sama makan nasi, insya Allah bila kita masih umur panjang, bila-bila lagi kita akan bertemu lagi. Luar biasa, alhamdulillah. Itulah inti ya ceramah kakek Harun yang beliau ulang kembali, yang mana ceramah ini pernah beliau sampaikan beberapa tahun yang lalu di KBRI di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Yang kesimpulannya pada akhirnya beliau menyampaikan tadi kita mesti ada 5 huruf, itu E, I, U, I, O ya. Yang E yang pertama itu adalah agama, kemudian kita harus memiliki ilmu pengetahuan, patuh pada undang-undang, dan memiliki ekonomi yang bagus, dan kita selalu berorganisasi. Alhamdulillah ya, kita di Brunei Darussalam juga senantiasa dekat dengan KBRI, dan kita juga ada berorganisasi di sini yaitu dengan Persatuan Masyarakat Indonesia. Baik kakek, tadi kakek sudah bercerita tentang ceramah di luar negeri yaitu di KBRI, dan saya juga pernah dengar kakek juga pernah ceramah di Brunei ya. Di mana itu kek? Di rumah. Mungkin kakek boleh cerita ya bagaimana dulu kakek ke Brunei dan di mana kakek berceramah dan apa materi yang ceramah yang disampaikan pada waktu itu. Silakan kek. Pada masa itu dengan adanya perkenalan dengan salah seorang dari anggota dari pegawai pendidikan, yang Menteri Pendidikan adalah Tehen Aziz. Oleh itu kami
diajak ke rumah pada masa-masa pengajian beliau. Jadi sehingga kami bertemu, maka oleh Menteri Pendidikan meminta tajuknya supaya pada hari ini kami minta Kakek Harun memberikan kepada kami tausiah atau ceramah dalam pengajian ini. Kemudian oleh kami tentu saja akan bertanya supaya sesuai dengan selera, apakah makan konro ataupun sop daging, sop tulang, ataupun mie goreng atau mie rebus. Tetapi oleh Pehin yang mempunyai jamaah berkata, kami minta pada Kakek Harun pada malam hari ini coba dijelaskan mengenai syukur nikmat. Maka kami memulai mukaddimah kami. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in syakartum la azidannakum. Ilah al-ayah, sadaqallahu nabi. Pembesar-pembesar dari pendidikan yang mulia, alim ulama, ustaz ustazah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarallahu kana wa ma lam yuqaddir lam yakun. Apa saja kalau ketentuan itu datang daripada ilahi, semua perkara akan terjadi. Tiada halangan, tidak ada rintangan yang sanggup menghalangi apabila Allah yang menghendaki. Tapi bila bukan kehendak itu datang daripada Allah SWT, tidaklah dapat terlaksana. Walaupun manusia membuat rancangan, menyusun cita-cita bermacam ragam kelir warna. Cita-cita dan rencana itu dibuat oleh bibir manusia dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Tapi ingat segala keputusan di sisi pencipta alam yang menciptakan manusia. Pada malam hari ini berarti yang tadi kita tak sangka, kemarin kita tak duga, berjumpalah dengan seorang saudara, keturunan kita sama dari Adam dan Hawa. Cuma kelahiran kita berbeza-beza, Bapak Ibu, Tuan Puan di Pulau Kalimantan, Brunei Darussalam. Tapi kami datang dari Pulau Sumatera, Aceh tercinta, Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia. Maka setelah kita berkenalan, bahwa dalam perkenalan ini alangkah indahnya sebagaimana sabda Nabi, ijtima'u ummati rahmah. Perhimpunan duduk bersama umatku itu adalah rahmat. Yang dikatakan oleh Nabi, umatku bukan manusia. Tapi kalau duduk bersama manusia, mungkin perbincangannya berbeza-beza. Ada ke timur, ada ke barat, ada ke utara, ada ke selatan. Tapi kalau umatku yang bertemu, duduk bersama, yang diperbincangkan adalah masalah jasmani dan rohani, masalah duniawi dan ukhrawi yang selalu bergandengan supaya manusia jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Maka pada malam hari ini Tuan Puan, menurut permintaan kita akan memberikan penjelasan masalah syukur nikmat. Tuan-tuan yang berbahagia, syukur ada dua macam. Ada syukur bahasa Melayu, ambil pisau, kasih hilang bulu badan. Yang di luar ataupun yang di dalam. Itu syukur bahasa Melayu. Tetapi kalau syukur bahasa agama, diambil daripada syakara, yashkuru, syukran. Jadi apa itu makna syukur bahasa agama? Fi'lun yambi'u an ta'zimin mun'imi bisababi'in abid. Makna syukur agama, mentaati segala perintah yang memberikan nikmat. Apa perintah yang memberikan nikmat kepada kita? Kita laksanakan menurut peraturan yang telah ditentukan. Apa yang dilarang, kita jauhkan karena keimanan dan ketakutan. Itulah makna syukur secara agama. Ini masih ramai manusia. Ambil saja kepunyaan Allah, tapi tidak pernah sujud kepala karena berat macam besi. Nanti timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Kemudian Allah berfirman, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu hai manusia mensyukuri nikmatku, akan aku tambah. Di sini ada yang tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan, Pak Harun, jangan diteruskan dulu, saya ingin bertanya. Karena di dalam ayat tadi Allah katakan,
sesungguhnya orang yang mencukuri nikmatku akan aku tambah. Padahal yang nyata, coba tengok Pak Harun. Kalau kita ke Sabah, kita ke Sarawak, ini kebun-kebun ladang sawit siapa punya? China. Siapa punya bas antarabangsa Indonesia, Brunei Darussalam, dia sebut Muslim. Padahal saya sudah naik bas, belum pernah singgah untuk kita bersembahyang. Ini bagaimana kata Allah kalau mencukuri ditambah, padahal yang mencukuri miskin-miskin, yang imam ada gaji, kalau tidak ada gaji lari sendiri. Jadi ini pertanyaan sedikit Pak Harun, mohon dijelaskan karena Tuhan sendiri berkata kalau kamu mencukuri akan aku tambah. Jadi ini sedikit penjelasan. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Ini sebenarnya bukan manusia tanya kepada manusia, tapi manusia tanya kepada Allah. Allah sudah memberikan jawaban semasa dahulu kala. Apa jawaban Allah? Kalau boleh tuan-tuan pegang pen, tulis ayat bulan, surat bulan, dan nanti dibaca kembali di rumah. Itu bilakan. Yang berbunyi, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Hai manusia, jangan kamu salah duga. Hai manusia, jangan kamu salah kira. Hai manusia, jangan kamu salah sangka kepada orang-orang yang tidak mentaati kami. Sengaja kami berikan kekayaan, jangan kau sangka kekayaan itu bagus. Kami berikan kecantikan, jangan kau sangka kecantikan kepada mereka itu cantik. Dan kami berikan kepada mereka umur panjang. Kalau kita ke hospital mereka tidak ada. Yang ada di sana siapa? Bilal, imam yang rajin beribadah, itulah yang ada di hospital. Jadi jangan kau sangka umurnya panjang, kau sangka baik. Jadi banyak hartanya, banyak kayu apinya. Cantik orangnya, cantik azabnya. Panjang umurnya, panjang azabnya. Walahum azabun muhin. Sudah dipersiapkan oleh Allah azab yang menghinakan. Tunggu tanggal mainnya. Bagaimana tuan-tuan, puan-puan? Pehen? Sesuai apa? Puas dengan jawaban? Nanti baca lagi di rumah. Jadi kepada yang mentaati segala ajaran Allah, itu semua kita istilahnya gratis atau free saja apa yang kita pakai di permukaan dunia ini. Tapi kalau tidak, akan summa latus alunna yawma idin anina'im. Kemudian tuan-tuan yang kedua, wala yahsabanna alladzina yabkhalu bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan jangan pula kita sangka orang yang kedikut hartanya telah bertumpuk-tumpuk tidak pernah menyumbang kepada jalan Allah. Jadi jangan disangka kedikut itu baik baginya, tetapi adalah jahat baginya, merugikan bagi dia. Maka harta yang dikedikutkan yang tidak mau menyumbang itu, Allah berkata akan digantung di leher di hari kemudian, akan bertanya mana kekurangan-kekurangan yang harus ditolong, dibantu, disumbang. Hari ini sudah habis kata Tuhan, bawalah harta itu keliling hari kemudian ini. Jadi oleh karena itu, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, sangatlah penting kepada kita di dalam istilahnya beramal saleh, apa perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan kita untuk menuju hari kemudian. Kemudian daripada kata singkat, Allah sengaja menciptakan adalah ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam untuk dua keperluan. Keperluan jangka pendek sebelum kematian, keperluan jangka panjang setelah masuk dalam kuburan. Jadi mudah-mudahan itu saja pada detik hari ini, karena banyak sekali yang kita tengok kiri dan kanan untuk bergegas, berserai dalam jamaah ini. Jadi insya Allah dengan kata lain pula, itulah yang kita katakan, kalau memang ada namanya sumur di ladang, dapat kita sama mandi. Mudah-mudahan di lain kali kita akan ceramah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu di antara materi ceramah Kakek Harun ketika beliau berceramah di hadapan Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam, dahulunya yaitu Pehin Abdul Aziz. Yang menarik saya pernah dengar kakek ada istilah-istilah sekolah itu kayak ada SS. Boleh kakek terangkan lagi tentang sekolah itu, apa maksudnya sekolah, tujuan sekolah, dan huruf-huruf tentang sekolah. Silakan kakek. Hadirin hadirat yang berbahagia, memang ini sebenarnya ada susunan.
Karena di dalam agama sudah disebut di dalam ayat memberikan penjelasan kepada manusia supaya manusia tahu haluan arah yang akan dituju. Oleh itu Allah berfirman memberitahu kepada manusia, "Summa innakum ba'da dzalika lamaitun." Hai manusia, setelah habis hidupmu kamu akan mati. Kemudian summa innakum yaumal qiyamati tub'atun. Setelah mati kamu akan dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan lagi, apa lagi? Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil 'alim. Jadi singkatnya, manusia ini apabila habis hidupnya akan mati. Tak pandang bulu dan suku, tak pandang tua muda, tak pandang sakit sehat, ajal tiba, yang sakit belum mati, yang sehat sudah duluan, yang tua masih jalan, yang muda sudah kemampusan. Jadi oleh itu, setelah hari kemudian akan dikumpulkan kembali manusia. Dalam perkumpulan itu Allah mengetuk palu di meja hijau mahkamah hari kemudian. Dengan ketukan itu berbunyi, Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa bertempat dalam taman surga. Ini asal mula ini. Jadi keputusan Allah di meja hijau di mahkamah hari kemudian, sesungguhnya orang yang bertakwa bertempat dalam taman surga. Dengan ayat ini oleh kerajaan turun tangan. Dalam kerajaan turun tangan didatangkan dua datuk, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Jadi Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan pegang tangan. Kerana menjadi perhatian kepada kata Allah. Sesungguhnya orang bertakwa akan bertempat dalam taman surga. Kedua bapak tadi prihatin kepada kata itu, maka Menteri Agama berkata, berhadapan dengan Menteri Pendidikan, Menteri Agama berkata, untuk saya sangat prihatin kepada bangsa saya ini, supaya macam mana supaya menjadi orang bertakwa. Maka saya buatlah, yaitu bengkel, ataupun wadah, atau tempat belajar huruf M, madrasah, ma'had. Madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Tetapi oleh Menteri Pendidikan ditanya, kalau begitu, Datuk Menteri Pendidikan, apa yang akan dibuat? Karena menjadi prihatin kepada bangsa ini, supaya menjadi yang bertakwa. Macam mana Bapak punya? Kami akan membuat tempat belajar atau wadah untuk membina umat ini adalah huruf S. Kalau Indonesia, ada SD, SMP, SMA, SPG, SGO, STM, SMA, SPP, STKIP, SPKUTAS. Jadi pertanyaan, kenapa S Pak? Kenapa S Datuk? Jadi Datuk Menteri Pendidikan memberikan jawaban. Kerana tidak boleh yang lain saya. Kalau yang lain itu macam tidak begitu guna. Tapi saya pilih S. Kalau kita perhatikan S ini sangat digunakan oleh manusia, kecil besar tua muda, siang malam pagi petang tidak pernah bercerai dengan S. S apa? Berjalan saja pakai S selipar, sandal. Supaya lebih bagus, lebih cantik ke pejabat, ke kantor, ke sekolah pakai S sepatu. Laki-laki senang pakai S songkok. Rambut kacir-kacir ambil S sisir. Dingin-dingin tengah malam pasang S sarung. Lebih tambah dingin ambil kunci buka lemari. Kalau di Bandung, Indonesia sama S selimut. Panas makanan yang raba dengan tangan. Tangan tidak dijual di mana pasar, ambil es sendok. Baju cuci mandi bawa es sabun. Banyak kotor di es disikat. Supaya bersih di es disiram. Dengan apa disiram? Dengan air. Di mana ambil air di es? Sungai. Tak ada sungai pergi di es? Sumur. Es semuanya tuan-tuan. Berjalan gelap ambil es senter. Tak ada senter bakar daun kelapa jadi es suluh. Mau tebang kayu supaya cepat tumbang ambil es senso. Orangnya haus minum es susu. Kemudian kita tanya kembali kepada Menteri Pendidikan. Betulkah SS itu Datuk? Memang betul kakek Harun. Cuma SS tadi itu S keperluan, bukan S tujuan. Sabun, sondok, sokok, sisir itu S keperluan, bukan tujuan. Jadi apakah tujuan S menjadi tempat belajar? Datuk, tujuan S menjadi tempat belajar agar budak-budak kita, anak-anak kita, bangsa kita dididik di sekolah oleh para cikgu, diajar oleh para guru, kurikulum-kurikulum yang telah ditentukan. Kemudian apabila budak-budak pulang ke rumah, diawasi oleh bapaknya. Diawasi, dikawal. Macam mana pengawasan? Nak, sudah balik? Ya, makan nak. Sembahyang nak. Istirahat nak. Main nak. Nonton nak. Ulang pelajaran. Jadi kalau setiap bapak ibu
apabila pulang anaknya, apa tadikanya, apa SMK-nya, apa fakultinya, dia selalu diawasi oleh bapa di rumah, maka jadilah bangsa kita manusia S. Diajar oleh para guru, diawasi oleh bapa di rumah, maka semua bangsa ini akan menjadi manusia S yang saleh, bukan yang salah. Ini nyatanya apa Pak? Salah semuanya. Tidak ada yang saleh. Masjid kosong. Itu semua sekolah penuh. Ini tandanya salah, bukan saleh. Jadi kalau sudah saleh, S lagi. Yang sedar, bukan yang sinting. Budak sedar mudah kita kendali, budak sinting susah kita hadapi. Kalau sudah sedar, S lagi. Yang sopan, bukan yang sombong. Sopan kepada guru, sopan kepada bapak. Ini mana ada sopan? Gurunya akan dihantam, ibu bapak akan ditendang. Kemudian kalau sudah sopan, S lagi. Yang setia, bukan yang sia-sia. S semua Pak. Nah, jadi setia kepada siapa? Nusa, bangsa, negara, dan agama. Kalau manusia sudah setia kepada nusa, bangsa, negara, dan agama, S dapat S lagi. Selamat, sejahtera, sentosa, senang, hilang susah, sehat, hilang sakit, sinar, hilang suram, segar, subur, hujan datang, tanaman gembira. Mudah-mudahan es sawit naik harga. Kalau es sawit sudah naik harga, masuk di poket, berangkat ke es Singapura. Boleh belanja di es Surabaya. Naik haji di es Saudi Arabia. Segar, subur, sukses. Kalau sudah sukses, baru es yang terakhir, keputusan Allah, surga. Jadi siapa dapat surga? Tentu si saleh, si sedar, si sopan, si setia. Tidak akan bertemu dengan surga. Si salah, si sinting, si sombong, si setia akan ditenggelamkan dalam neraka. Anak durhaka. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara semuanya, demikian tadi penjelasan dari kakek Harun, begitu menarik sekali dan juga sedikit lucu. Beliau menerangkan tentang pentingnya pendidikan, tapi dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan menggunakan satu huruf saja, huruf S, tapi di situ sudah dapat kita simpulkan bagaimana sepatutnya kita menjadi manusia yang berjaya, yang sukses di dunia dan di akhirat. Untuk sementara kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan sambung lagi nanti di kesempatan yang lain. Saya Hanafi Rustam, kru Zanzabil, Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Ucapkan terima kasih juga kepada kameramen kita, Mas Saiful Anwar, dan tuan rumah kita pada malam hari ini, Bapak Haji Ismaya Sukardi. Insya Allah nanti akan kita sambung kembali. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.